Salam kebangkitan anak muda. Jumpa kembali dengan saya, Mulyono Sakaria, dalam program Crossover. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tips and tricks tentang apresiasi akhir tahun. Nah, apresiasi di akhir tahun ini satu acara yang mungkin bisa kita lakukan di dalam keluarga, di dalam satu rumah. Nah, kalau di dalam satu rumah kita bisa adakan acara ini, maka satu sama lain akan timbul rasa saling menghargai, saling membangun, dan semuanya akan merasa saling membutuhkan. Dan tidak ada satupun yang merasa dikecilkan, dikucilkan, dan tidak ada satupun yang merasa yang lebih tinggi dari yang lainnya. Nah, dalam acara ini kita bisa memberikan apresiasi yang pertama dari anak-anak kepada orang tua. Sudah berapa lama mungkin ini di dalam satu keluarga jarang sekali memberikan apresiasi terhadap orang tua. Nah, pada kali ini ya di musim pandemi di mana kita sulit untuk keluar rumah, sulit untuk ibadah di gereja juga. Nah, pada kesempatan ini ayo ambil kesempatan para anak-anak berikan apresiasi kepada orang tua, berikan penghargaan kepada orang tua. Lalu orang tua juga berikan penghargaan kepada anak-anak. Jadi semua anak diberikan penghargaan, tidak terkecuali. Semua diberikan penghargaan. Jadi di dalam keluarga akan ada penghargaan dari anak-anak kepada orang tua dan dari orang tua kepada anak-anak. Lalu apa saja yang bisa diberikan, apresiasi yang bisa diberikan apa saja? Yang pertama bisa berupa hadiah, berupa kado. Jadi bisa berupa barang, apa saja. Anak-anak mungkin bisa patungan, bisa saling patungan, ada berapa dananya, beli sesuatu yang orang tua suka, beli untuk papa, untuk mama, lalu berikan. Nah, pada saat diberikan, pasti orang tua akan merasa senang karena anak-anaknya mau memberikan. Ya, kalau masing-masing anak punya dana lebih, masing-masing anak akan berikan satu hadiah. Nah, itu juga lebih baik. Tapi harus disamaratakan hadiahnya itu berapa biayanya supaya tidak ada yang menonjol satu sama lainnya. Ya, jadi berikan hadiah itu kepada orang tua. Demikian juga orang tua berikan sesuatu untuk anak-anaknya. Ya, kalau dananya kurang, tidak usah memberikan hadiah, tapi berikan yang lain. Apa yang lain itu? Bisa berikan kata-kata, nasihat-nasihat. Bisa berterima kasih juga, orang tua bisa berterima kasih kepada anak-anak karena anak-anak tetap berada di rumah waktu orang tua ada di rumah. Lalu anak-anak juga bisa berterima kasih kepada orang tua karena orang tua sudah membimbing, sudah mengayomi, sudah mendidik sedemikian rupa sampai anak-anak sampai di usia sekarang ini. Ya, anak-anak juga bisa memberikan apresiasi mungkin dengan lagu. Ya, kalau saudara bisa menyanyi dengan suara yang merdu, saudara bisa menyanyi untuk orang tua saudara. Saudara juga bisa baca puisi, saudara tulis sendiri puisinya. Jangan puisi orang lain, tulis sendiri sebisa mungkin. Itu benar-benar karya sendiri, berikan untuk orang tua pada akhir tahun. Sehingga orang tua merasa disukakan, merasa disenangkan. Dan percayalah kalau kita menghormati orang tua, kita akan panjang umur, kita akan diberkati. Lalu, kalau misalnya sampai mau beli hadiah mahal, bisa beli bunga. Bunga tidak terlalu mahal. Beli bunga yang satu tangkai. Kalau dananya banyak, ya bisa beli bunga yang satu rangkai. Jadi itu disesuaikan dengan dana yang ada. Tapi berikan kepada orang tua pasti suka sekali. Orang tua pasti senang sekali. Dan kalau orang tua senang, maka di situ akan terjadi berkat Tuhan yang melimpah. Karena antara orang tua dan anak terjadi satu kesatuan. Dan tidak ada lagi jurang pemisah antara orang tua dan anak. Lalu di situ anak-anak bisa berikan komitmen juga kepada orang tua. Bisa berjanji kepada orang tua. Ya, anak-anak mau melakukan apa, mau berbuat apa,
berikan komitmen. Nah, saya percaya orang tua akan disukakan. Dan ketika saudara berikan komitmen, berikan dengan rasa tulus, berikan dengan sukacita, maka saudara pasti akan diberkati. Lalu setelah itu, mulai saling mendoakan. Orang tua doakan satu-satu anak-anaknya. Dan anak-anak mendoakan kedua orang tuanya. Biar terjadi saling mendoakan. Saya percaya ketika terjadi saling mendoakan, Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga. Dan ketika Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga, maka hal-hal besar akan Tuhan adakan di dalam keluarga tersebut. Setelah itu mungkin bisa adakan makan bersama. Kembali lagi, lihat dana yang ada. Kalau dananya tidak besar, ya yang murah meriah saja. Yang penting makan bersama. Yang penting kebersamaannya. Saya percaya kalau saudara mau melakukan ini, terjadi kesatuan yang luar biasa. Berkat Tuhan akan hadir di situ. Tuhan sendiri akan hadir di keluarga itu. Di dalam keluarga kita Tuhan akan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, kasih-Nya, kuasa-Nya, anugerah-Nya akan hadir juga bersama-sama di dalam rumah kita. Demikian tips and tricks dari saya. Tuhan memberkati. See you on the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Kita berjumpa lagi bersama saya David Alexander dan kita hari ini ada di dalam episode yang sangat spesial, apresiasi akhir tahun. Bersama saya telah hadir Evangelis Mulyono Zakaria dan kita akan langsung saja menyaksikan talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Kita berjumpa lagi di dalam program Crossover, tapi di dalam episode yang berbeda ya pada hari ini ya. Episode spesial pada hari ini, apresiasi akhir tahun. Ya. Akhir tahun ini ternyata bisa jadi momentum untuk kita bisa memberikan apresiasi ya. Iya. Gitu. Ya. Dan melalui apresiasi ini justru bisa meningkatkan kebersamaan, kedekatan gitu ya. Iya. Betul, Betul, gitu ya. betul. Nah, tapi saya mau tanya nih Bang Mul nih. Beberapa orang kan tidak terbiasa atau sulit mengekspresikan rasa apresiasi mereka. Entah karena canggung, hubungan dengan orang tua mungkin tidak begitu dekat. Dan ya, bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut? Apakah ada tips-tips khusus untuk kita bisa memulainya? Nah, sebelum saya menjawab secara aplikasinya, saya mau berikan ayat firman terlebih dahulu untuk orang-orang yang bisa bersatu. Ya. Di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 19 dan ayat 20. Ya, saya akan bacakan saja. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi ayat firman ini berkata, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat. Jadi intinya bukan di orangnya banyak atau tidak. Intinya di sepakat. Karena 2 orang artinya itu perkumpulan terkecil. Karena kalau sendiri itu bukan perkumpulan. Itu individu. Tapi satu perkumpulan yang paling kecil yaitu 2 orang. Ketika 2 orang ini sepakat, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa di sorga. Nah, yang kita mesti tahu atau kita mesti kenal siapa Bapa di sorga itu. Bapa di sorga adalah Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi segala kekayaan di dunia ini itu diciptakan oleh Tuhan, oleh Bapa. Nah, karena diciptakan oleh Bapa, otomatis pemiliknya adalah Bapa. Nah, itu baru yang di dunia, belum yang di sorga. Artinya kita punya Bapa yang memiliki segala sesuatu. Nah, kalau Bapa kita memiliki segala sesuatu, apa saja yang kita minta akan diberikan oleh Bapa kita. Artinya benar-benar apa saja yang kita minta, Bapa pasti punya. Tetapi dengan catatan itu semua yang baik. Karena Bapa tidak pernah memiliki yang buruk. Bapa selalu memiliki yang baik. Nah, ketika kita sepakat saja, kita berdua sepakat saja
Jadi tidak peduli ini hubungannya apa. Kita sepakat saja. Sepakat kita misalnya mau berdoa sama-sama. Kita sepakat. Lalu kita berdoa. Tuhan akan mengabulkan apa yang kita minta. Tuhan akan mengabulkan apa yang kita doakan. Lalu dikatakan lagi ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, sekali lagi 2 atau 3 ini adalah perkumpulan terkecil. Hanya 2 atau 3 orang saja berkumpul kalau sepakat seperti yang dikatakan di ayat 19, sepakat ya. Lalu dikatakan di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang bicara ini adalah Tuhan Yesus. Jadi waktu kita berdua atau bertiga dan kita sepakat. Sepakat artinya kita sehati, kita sepikiran. Nah, ketika kita sehati, sepikiran, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, apa yang akan terjadi? Karena Tuhan penuh dengan kuasa, Tuhan penuh dengan kemuliaan, Tuhan penuh dengan kedaulatan. Jadi apapun yang kita lakukan, itu bisa berdampak besar. Hanya 2 atau 3 orang saja. 2-3 orang cukup untuk membuat dampak yang besar. Itu cukup. Jadi hanya kelompok yang kecil. Intinya harus sepakat. Sehati dan sepikiran. Kalau kita banyak orang, 1000 orang, tetapi semuanya masing-masing berpikir sendiri-sendiri, gimana mau menghadirkan Tuhan? Pikirannya saja beda-beda. Itu sebabnya kata sepakat ini, sehati dan sepikiran, ini harus ada di dalam kita. Berapa banyak pun kita orangnya, kalau kita sepakat, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Artinya hadiratnya akan ada di tengah-tengah kita, kedaulatannya, kemuliaannya. Jadi ketika kita berdoa, nah contohnya waktu di loteng Yerusalem, 120 orang berkumpul. Lebih dari 2 atau 3 orang. Tapi mereka semua sepakat. Sepakatnya apa? Mereka menantikan Roh Kudus dicurahkan. Diberikan nggak sama Bapa? Diberikan. Tuhan Yesus hadir nggak di situ? Hadir. Bahkan secara fisik sebelum mereka berkumpul, Tuhan Yesus hadir. Waktu mereka berkumpul, lalu Yesus hadir sebelum Yesus naik ke sorga. Jadi ketika ada kesepakatan, 120 orang ini sepakat, berdoa sepakat, Roh Kudus dicurahkan. Amin. Begitu Roh Kudus dicurahkan, dampaknya bukan cuma di loteng Yerusalem, dampaknya di seluruh kota Yerusalem, lalu ke Yudea, ke Samaria, sampai ke Indonesia. Karena kita mengalami dampaknya juga. Karena peristiwa itu. Itu sebabnya bisa bayangkan ketika kita sama-sama berkumpul, kita sepakat. Wow. Kota Jakarta akan berubah. Bangsa Indonesia akan berubah. Karena kalau Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, apa yang tidak bisa dilakukan? Hal yang paling mustahil pun bisa dilakukan. Jadi itu intinya kalau kita berkumpul, karena kalau memberikan apresiasi, artinya kan lebih dari 1 orang. Kan nggak mungkin kita berikan apresiasi untuk diri kita sendiri. Itu namanya selfie. Bukan apresiasi. Jadi kalau kita berikan apresiasi, artinya ada minimal 2 orang. Intinya adalah sepakat. Kalau semua yang berkumpul pada saat itu sepakat dulu, sebelum memberikan apresiasi yang tadi dibilang ada malu-malu, ada canggung gitu ya, enggak, karena tidak biasa. Kalau semuanya sepakat, ayo untuk tahun ini kita mau berikan apresiasi, ya, khususnya dari anak kepada orang tua. Oh iya, karena orang tua kan sudah berjerih lelah untuk anak-anak. Mungkin kalau sudah dewasa, apalagi kalau yang sudah kerja, merasa orang tua saya nggak ngapa-ngapain, saya yang kerja. Tapi kita kan lupa, waktu kita begitu keluar dari rahim ibu kita belum bisa kerja. Apa-apa kita nggak bisa pakai bahasa malah.
Iya. Bahasa Indonesia tidak bisa, apalagi bahasa Inggris, bahasa Mandarin, nggak bisa semuanya. Iya. Bahasanya adalah bahasa bayi, Iya. bahasa tangisan. Iya. Mau makan, nangis. Sakit perut, nangis. Badan nggak enak, nangis. Kalimatnya cuma satu bahkan gitu ya. Nangis aja. Bisa bayangkan orang tua kita yang bisa bahasa Indonesia, mungkin bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, pokoknya bahasa-bahasa mungkin bisa. Tapi bisa juga bahasa bayi. Iya, iya. Ketika bayi itu nangis, ibu bisa tahu, mama kita bisa tahu, oh anak ini lapar. Langsung dibuatin makanan, dikasih makan, diam. Iya. Itu luar biasa orang tua kita. Nah, dari mana punya insting seperti itu? Hargai insting yang ada pada orang tua kita. Iya. Karena tidak mudah mendapatkan insting seperti itu. Iya. Ya. Jadi ini waktunya kita bisa berikan apresiasi. Iya. Ya. Kan tahun ini belum berakhir. Iya. Ya. Ini masih bulan Desember memang. Iya. Tapi tahunnya belum berakhir. Masih ada kesempatan. Lalu kalau tidak biasa berikan apresiasi bagaimana? Segala sesuatu selalu ada yang pertama Iya. untuk memulainya. Waktu kita belum sekolah, masih baby, belum sekolah. Tapi ketika sudah umurnya, usianya untuk sekolah, kita mulai sekolah. Iya. Benar? Iya. Waktu sekolah, pertama kali kita sekolah, yang kita lakukan apa? Nangis. Karena pisah dari orang tua kan. Iya. Mau pria, mau wanita, begitu masuk sekolah, nangis. Iya. Karena biasa sama orang tua, sekarang orang tuanya nggak ada. Tapi setelah lama-lama, nangis terus nggak? Enggak kan? Iya. Jadi artinya selalu ada yang pertama untuk kita memulainya. Iya. Ya, kalau kita canggung, aduh kayaknya malu. Kalau kita tidak pernah memulai, pasti kita akan terus malu. Jadi mau nggak mau mulai aja. Gitu. Harus mulai supaya kita putuskan rasa malu itu. Iya. Kita putuskan kecanggungan itu. Iya. Dulu waktu saya masih belum menikah, jadi masih remaja, saya tidak biasa untuk mengucapkan sesuatu di hari raya. Bilang selamat Natal atau selamat Tahun Baru, itu tidak biasa. Apalagi harus cium, cipika-cipiki gitu dengan orang tua nih. Iya. Tidak biasa. Jadi kalau hari raya ada, ya berlalu begitu saja. Iya. Tidak ada ucapan apa-apa. Lalu tiba-tiba seperti Roh Kudus menginspirasi saya. Ayo katakan sekarang, berikan ucapan selamat. Aduh, bagaimana ya saya? Tapi malu Tuhan. Justru malunya harus diputuskan sekarang. Jadi saya datangi mami saya. Jadi waktu itu papi saya sudah tidak ada. Saya datangi mami saya masih ada di dapur. Karena mami saya itu jago masak, jadi mainnya di dapur. Setelah saya mandi, mami saya masih masak, saya datangi. Waktu itu tahun baru Imlek. Saya cuma bilang, Mi, Kyongki. Udah cuma begitu aja, nggak bisa ngomong yang lain lagi. Terus Kyongki, tahu apa yang terjadi? Mami saya nangis. Karena baru kali ini anaknya bisa bilang Kyongki. Padahal ngomong Kyongki itu gampang. Ke orang lain gampang. Tapi ke orang tua kok susah. Iya. Mami saya nangis. Tapi sejak saat itu, setiap hari raya saya bisa ucapkan. Lalu sekarang bisa cium pipi kiri kanan gitu. Dan sekarang jadi semua keluarga saya bisa lakukan hal yang sama, sampai ke keponakan-keponakan bisa lakukan yang sama. Jadi kita perlu memulai. Iya. Pertama kali memulai pasti tidak enak. Iya. Pasti di dalam rasanya duduk karena baru mau memulai. Iya. Tetapi ingat peribahasa yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Jadi artinya kita harus memulai kebiasaan supaya kita bisa. Iya.
Asalnya kita nggak bisa terus. Iya. Kalau kita tidak bisa terus, kapan di rumah kita mengalami perubahan? Iya. Sedangkan Tuhan taruh kita di satu rumah untuk kita menjadi agen perubahan. Iya. Ikuti tuntunan roh yang ada di dalam. Ikuti saja ketika kita melakukannya. Walaupun seperti, berat banget. Karena ini nggak biasa. Iya. Tapi ketika kita melakukan yang pertama kali, begitu yang kedua kali, sudah tidak canggung, sudah tidak malu lagi. Ya, bahkan selanjutnya ada dampaknya justru. Ada dampaknya kepada yang lainnya. Iya. Oke, Bang Mul. Wah, luar biasa sekali. Iya. Nah, tapi kan gini, Bang Mul. Terkadang ketika kita mau memberikan apresiasi kepada orang tua nih, sebagai anak nih, anak tuh tidak tahu apa yang orang tuanya tuh sukai gitu ya. Jadi hadiah seperti apa yang bisa kita berikan gitu? Mungkin hadiahnya nggak perlu yang terukur dengan harga, tapi apa gitu yang kira-kira bisa kita berikan kepada orang tua? Iya. Sebenarnya kalau orang tua selalu berpikir tidak pernah mau minta yang mahal-mahal dari anaknya. Tetapi kalau anaknya bisa memberikan sesuatu saja yang mungkin secara nilai rupiah tidak ada. Tapi kalau diberikan, yang penting dengan hati yang tulus, dengan kerelaan dan dengan sukacita. Iya. Prinsip memberi adalah sukacita, sukarela. Iya. Ya. Ketika kita memberikan, orang tua pasti akan suka. Iya. Kalau kita, misalnya, kita sekolah, kita bukannya terima uang dari tempat lain kan, kita terima uang dari orang tua kita. Jadi pasti terimanya juga nggak terlalu banyak juga, karena kalau banyak bahaya juga buat anak yang sekolah diberikan uang banyak-banyak. Jadi diberikan uangnya tidak banyak. Nah, kalau mau berikan kado dari uang yang diberikan oleh orang tua, sisihkan. Setiap kali diberikan, sisihkan. Iya. Satu saat dengan tujuan saya mau menghormati orang tua dengan saya memberikannya. Ya, jadi kita mulai pikirkan mau beli apa. Kalau sampai orang tua tidak memberikan tidak memberikan uang saku, gitu ya, tidak memberikan uang saku, nah kita bisa buat sesuatu. Sekarang kan ada komputer, kita buat kartu apresiasi di situ, ya, berterima kasih kepada orang tua, lalu berikan. Mungkin bisa dibuat yang bagus, cari aja di rumah adanya apa. Misalnya ada pita, itu kertas kartunya itu dikasih pita. Pokoknya yang bagus nanti berikan kepada orang tua. Orang tua pasti senang. Iya. Ya. Iya. Oke, Bang Mul. Nah, dalam memberikan apresiasi berbentuk hadiah kepada orang tua, mengapa hadiah yang diberikan harus disamaratakan harganya di antara anak-anak seperti itu? Iya. Harganya harus sama rata. Karena begini, kalau tidak disamaratakan, misalnya ada yang bekerja, ada yang kuliah, ada yang sekolah, ada yang belum sekolah. Kalau tidak disamaratakan, yang kerja pasti lebih besar dong. Iya. Bisa belikan sesuatu. Nanti terjadi ketimpangan. Ya. Jauh lebih baik semua anak-anak berunding. Iya. Kalau bisa patungan, istilahnya patungan, otomatis waktu patungan yang sudah kerja berikan uangnya lebih besar. Iya. Tetapi orang tua kan tidak tahu. Ya. Nah, patungan, jadi berikan satu hadiah dari anak-anak untuk orang tua. Iya. Tapi kalau misalnya keterbatasan waktu atau keterbatasan apalah sehingga sulit untuk menentukan, beli masing-masing. Nah, ditentukan harganya berapa. Misalnya harganya 100.000 ya. Nah, tapi yang belum sekolah kan belum dapat uang saku. Yang kerja bisa berikan uangnya kepada ini, atau bisa membelikan untuk yang belum sekolah, karena yang belum sekolah biasanya nggak tahu pilih hadiah. Lalu untuk yang sekolah dan kuliah, sisihkan uang sakunya.
Jadi sudah dari kapan-kapan sisihkan. Kalau kurang, yang bekerja harus tambahin. Iya. Jadi ketika sampai kepada orang tua nilainya sama. Iya, iya. Ya. Iya. Jadi itu terjadi kesatuan. Karena kalau misalnya yang kerja kasihnya apa yang bagus gitu, kasih baju, misalnya baju harganya 1 juta, lah uang saku yang kuliah sambil sekolah, kalau 1 tahun aja mungkin Iya. selama 1 tahun nggak dapat 1 juta, bagaimana mau memberikannya 1 juta? Iya. Ya, 2 jadi 2 juta. Ya. Lalu yang sudah kuliah dapat uang sakunya lebih banyak, berikannya ya yang mendingan. Lalu yang sekolah uang sakunya lebih sedikit, berikannya yang di bawahnya lagi. Lalu yang belum sekolah nggak kasih apa-apa. Iya. Kasihan ini yang belum sekolah. Lalu waktu diberikan, bisa bayangin ya, pasti ada yang merasa rendah diri gitu. Iya. Merasa, aduh, kok saya belum bisa memberikan seperti kakak saya yang itu ya. Iya. Lalu nanti akhirnya di antara anak-anak. Jadi kita bayangkan nantinya yang kuliah misalnya mulai kerja. Tidak mau kalah dengan yang kakaknya dulu. Belikan yang lebih mahal lagi. Terjadi kompetisi di dalam. Malah bersaing gitu. Malah bersaing. Padahal kita maunya bersatu. Iya, iya. Jadi jauh lebih baik kalau bisa patungan, berikan 1 hadiah untuk orang tua. Atau 2 hadiah, 1 papa, 1 mama. Gitu ya. Jadi bisa berikan seperti itu jauh lebih baik. Ingat, waktu terjadi yang namanya patungan, artinya ada kesepakatan. Iya, iya. Ketika berapa orang misalnya, 4 orang lah, dari yang tadi saya katakan berarti kira-kira 4 orang. 4 orang sepakat memberikan hadiah ini untuk orang tua, artinya Tuhan Yesus hadir di situ. Iya, iya. Dan ketika kita berdoa, minta apa saja, Bapa di sorga mengabulkan. Iya. Sesuatu yang dahsyat justru terjadi pada saat kita patungan. Iya. Sepertinya itu hal biasa. Tetapi untuk hal kesatuan yang ada kesepakatan bersama, buat Tuhan itu bukan sesuatu yang kecil. Iya. Itu sesuatu yang berdampak besar. Iya, iya. Nah, Tuhan Yesus saja mau hadir. Iya, iya. Ya, seperti itu. Oke, Bang Mo. Nah, salah satu bentuk apresiasi yang kita bisa berikan kepada orang tua kan misalnya lagu gitu ya. Iya. Nah, bagaimana cara kita bisa mengekspresikan lagu yang bagus kepada orang tua padahal suara kita sendiri pun pas-pasan gitu ya. Misalnya di sisi yang lain juga ada yang jarang menyanyikan lagu untuk orang tua gitu karena malu lah, canggung atau ya tadi suaranya pas-pasan gitu ya. Itu gimana, Bang Mo? Ya, kalau soal malu dan canggung tadi kita sudah Iya. bahas. Kita harus mulai untuk pertama kali. Nah, Iya. untuk menyanyikan lagu untuk orang tua, yang suaranya pas-pasan itu yang paling bagus. Oh, kenapa tuh? Karena pas terus nadanya. Ya, kan? Jadi yang pas-pasan itu justru yang paling bagus. Oh, Artinya iya. nggak fales. Iya. Pas terus. Mau nadanya sol, sampai fa, Iya, iya. sampai nada yang dicoret-coret, nadanya pas. Itu bagus kan berarti. Iya, iya, iya. Ya, jadi kalau mau menyanyi, saya rasa orang tua tidak akan terlalu mempedulikan ini suaranya bagus atau tidak. Iya, iya. Tetapi kata-kata dari lagu itu, kalau kita nyanyikan dengan soul, ya, iya. ini bahasanya nih, dengan soulnya Iya, gitu, iya. itu pasti orang tua bisa merasakan. Waktu orang tua merasakan, tidak peduli suaranya ngepasnya sama lagu apa sama lagu yang lain, Iya. artinya agak menyimpang dari lagu yang dinyanyikan, tidak peduli seperti itu, orang tua pasti sukacita. Iya. Dan biasanya orang tua itu terharu. Iya, iya. Dan saya seringkali buat acara untuk mami saya ulang tahun. Salah satunya nyanyi. Iya. Jadi kita nyanyikan. Kadang karena kita saudara keluarga kecil hanya 9 anak gitu. Jadi
kadang yang pria kumpul, yang pria nyanyikan sama-sama, yang wanita kumpul nyanyikan sama-sama. Udah, itu aja sudah membuat orang tua senang. Iya. Lalu saya suka buat puisi juga. Saya bikin puisi untuk mami saya yang baca orang lain. Ya. Jadi ketika dibacakan, mami saya juga senang. Mami saya suka cita. Iya. Apakah puisinya bagus? Menurut saya bagus. Tapi kan menurut orang lain belum tentu. Iya. Tapi apapun itu, karena ini dibuat dari hasil karya anak-anaknya sendiri. Iya. Oh, orang tua bersuka cita. Iya. Jadi buatlah seperti itu. Saya percaya orang tua akan mengakhiri tahun dengan penuh sukacita. Iya. Dan hasilnya saya percaya orang tua akan lebih rajin lagi mendoakan anak-anaknya. Nah, kita tahu kalau orang tua sudah berdoa, oh itu luar biasa. Iya. Jangan seperti maling kundang. Itu karena doa orang tua. Iya. Jadi monumen. Kita tidak mau seperti itu. Iya. Oh, ketika orang tua berdoa, berkat-berkat akan dicurahkan. Ya, amin. Nah, waktu kita berikan apresiasi, artinya kita sedang melakukan firman. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Iya. Ketika kita melakukan firman, selalu dampak firman akan diberikan kepada kita. Iya. Karena firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, maka kita akan panjang umur, tanah di mana kita berada akan diberkati. Iya. Artinya apa yang kita lakukan akan diberkati oleh Tuhan. Iya. Itu dampaknya kalau Iya. kita melakukan firman Tuhan. Tapi kita lakukan dengan tulus, dengan sukacita dan sukarela. Iya, Tuhan iya. pasti ada di dalamnya dan Tuhan pasti memberkati. Iya, jadi kata kuncinya tulus, sukacita dan sukarela. Yang penting Iya. itu aja ya. Dan kalau sama-sama sepakat. Sepakat. Ya. Oke, Bang Mul. Nah, sama terakhir nih Bang Mul, saya mau tanya nih Bang Mul. Apa sih bentuk-bentuk komitmen yang dapat kita berikan kepada orang tua kita? Gitu. Iya, komitmen. Begini, di tahun ini mungkin kita ada mengecewakan orang tua kita. Nah, kita bisa berkomitmen, tapi komitmen kita harus jujur dan tulus. Sekali lagi, jujur dan tulus. Kita katakan, sejak saat ini, saya mau melakukan apa. Iya. Tentunya yang terukur, jangan yang terlalu diangan-angan, yang orang tua dengarnya itu mah nggak mungkin bisa dilakukan. Gitu. Iya. Jangan bilang tahun depan saya akan belikan rumah untuk papa dan mama, sedangkan kita belum bekerja. Itu kan artinya nggak ada ukuran, itu jauh melampaui. Yang terukur saja, kita mau apa? Misalnya kalau masih kuliah, saya mau belajar sebaik-baiknya supaya tidak ada mata kuliah yang ulang lagi. Karena kalau ngulang lagi, orang tua yang keluar biaya. Iya. Jadi seperti itu, kita lakukan komitmen yang terukur dan orang tua tahu bahwa ini bisa dilakukan. Orang tua pasti akan bersukacita. Iya. Oke, Bang Mul, pertanyaan tadi menutup episode kita kali ini ya. Kita akan berjumpa lagi minggu depan di dalam episode yang pastinya akan lebih menarik. Thank you Bang Mul untuk hadirannya. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih. Tuhan memberkati. Demikian saudara untuk episode hari ini. Biar hari-hari ini bisa menjadi momentum bagi saudara untuk mengapresiasi satu dengan yang lainnya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di sana dan ada kesatuan yang terjadi di sana. Program Crossover akan tayang setiap hari Selasa pukul 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Kami segenap tim Crossover mengucapkan Selamat Natal tahun 2020. Biar anugerah Tuhan, damai sejahtera, dan sukacita ilahi menyertai saudara sekalian. Saya David Alexander, kita berjumpa di episode yang selanjutnya.